Para siswa, di samping pertukaran zat, pertumbuhan dan perkembangbiakan, maka gerak adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tumbuhan juga melakukan gerak walaupun kelihatannya tetap tinggal di tempat tumbuhnya. Pada dasarnya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tingkat tinggi berupa pembengkokan bagian tanaman akibat adanya perbedaan turgor atau tekanan pada jaringan tubuhnya. Gerak seperti ini disebut gerak alastotonis. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah seperti bakteri atau alga bersel satu dapat melakukan perpindahan tempat, disebut gerak lokomotoris. Ada dua macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak spontan atau gerak autonom dan gerak etionom. Gerak spontan atau gerak autonom adalah gerak sebagian atau seluruh bagian tumbuhan tanpa pengaruh dari luar. Contohnya gerak aliran plasma dalam sel daun, gerak beberapa jenis bakteri, atau gerak ujung batang beberapa jenis leguminose seperti gerak spiral yang dikenal sebagai nutasi atau sirkumnutasi. Sedangkan gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang merupakan reaksi terhadap rangsang dari luar. Rangsangan tersebut dapat berupa sinar matahari atau cahaya lampu, zat kimia seperti protein, glukosa, oksigen, dan sebagainya. Gerak etionom ada 3 macam, yaitu gerak tropisme, taksis, dan nasti. Gerak taksis yaitu gerak pindah tempat yang dilakukan tumbuhan atau bagian tumbuhan yang menuju atau meninggalkan arah datangnya rangsang. Gerak taksis yang menuju arah datangnya rangsang disebut taksis positif. Sedangkan yang meninggalkan arah datangnya rangsang disebut taksis negatif. Berdasarkan rangsangan yang menyebabkannya, gerak taksis ada yang disebut fototaksis, yaitu gerak taksis yang sumber rangsangnya berupa cahaya atau sinar. Misalnya gerak kloroplas pada daun hidrilla atau elodea menuju ke sisi sel yang mendapat cahaya. Gerakan ini disebut fototaksis positif. Gerak fototaksis juga terjadi pada euglena yang tubuhnya mengandung kloroplas, sehingga mampu berfotosintesis apabila persediaan bahan organik dalam tubuhnya tidak mencukupi. Euglena dapat bergerak merayap maju seperti cacing karena kontraksi dari dindingnya menuju ke arah datangnya cahaya. Gerak demikian disebut gerak euglenoid. Gerak taksis yang sumber rangsangannya berupa zat kimia disebut kemotaksis, seperti gerak bakteri oksigen pada percobaan fotosintesis Engelmann. Pada percobaan ini, bakteri oksigen akan berkumpul pada ganggang yang disinari. Karena di situ banyak terdapat oksigen sebagai hasil reaksi antara kloroplas dengan sinar atau cahaya. Proses gerak kemotaksis dapat juga diikuti pada peristiwa pembuahan tumbuhan gimnosperme. Pada peristiwa ini, serbuk atau spermatozoid yang telah jatuh pada mikrofil Strobilus betina akan terisap masuk ke ruang serbuk sari atau ruang archegonium.
melalui bulu serbuk sari karena menyusutnya cairan sukrosa atau gula. Dengan demikian, terjadilah pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur untuk menghasilkan zigot. Peristiwa kemotaksis juga terjadi pada proses pembuahan tumbuhan lumut atau bryofita dan tumbuhan paku atau pteridofita. Bila archegonium sudah masak dan sel telurnya sudah siap dibuahi, seluruh sel di dalam dinding archegonium terlarut. Sel dinding yang di ujung terlepas, sehingga bagian atas archegonium menjadi seperti corong. Spermatozoid yang keluar dari antheridium akan bergerak ke arah sel telur karena tertarik atau terisap oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga disebut peristiwa kemotaksis.